Shalom semua sama dari Pak Leo. Maaf ya, saya nanti nggak sampai full ini karena harus turun juga. Baik, tema kita hari ini alat penampi ada di tangannya. Mungkin beberapa di antara kita aneh mendengar kata penampi. Ya, kalau orang-orang dulu pasti tahu ada nyiru atau tampah. Ya, itu dipakai oleh para petani zaman dulu. Ya, kalau sudah selesai panen, lalu padinya gabahnya dijemur, lalu kering. Nah, itu ditampi. Ditampi itu supaya berasnya tetap ada di tampa, di nyirunya, lalu sekamnya itu diterbangkan angin. Nah, saya tidak tahu nih kenapa Pak Filipus milih tema ini. Ayatnya ngambil dari mana, Phil? Lukas 3. Dari kitab Matius, Pak. Ya, coba dibuka nanti kita baca sama-sama. Matius Kitab 3. Matius. Kitab Matius. Pasal berapa? Ayat berapa? Pasal 3. Waktu itu Yohanes Pembaptis sedang menyatakan kebenaran pada orang-orang Yahudi, khususnya ahli Taurat, imam-imam. Nah, ketika melihat pelayanan Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis berkata, Matius 3 ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, kalau kita baca sepintas, ini memang mengerikan sekali. Ya, kalau kita melihat dalam bahasa manusia, rasanya Tuhan ini kejam ya, sampai dibakar dalam api, apinya tidak terpadamkan. Tapi kalau kita melihat hati Tuhan Terus yang nanduk. sangat rindu dengan Terus nyalor. kemurnian hidup, Terus nyalor. perhatikan, kalau kita ingat hati Tuhan yang sangat rindu dengan kemurnian hidup, maka kita mengerti. Saudara, sejak dalam perjanjian lama, oh iya saya lupa ini menyapa para bapak ibu petugas yang sedang menjaga anak-anak kami, saudara kita warga binaan. Saya ucapkan minal aizin wal faizin. Ya, terima kasih ibu bapak, walaupun masih suasana libur, tapi menemani saudara kita anak-anak kami ini warga binaan untuk ikut belajar. Tuhan memberkati. Oke. Nah, kalau kita melihat karakter Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, khususnya kitab Wahyu, saudara, kita melihat dengan jelas bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi orang berdosa, nggak bisa kita ragukan. Tapi Tuhan tidak bisa mengasihi dosa. Bedakan itu. Dia benci dosa. Tapi pada orang berdosa, dia sangat mengasihi. Nah, terus bagaimana caranya supaya orang-orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan yang Maha Kasih itu nggak punya dosa dalam hidup? Nah, ini dia. Ada alat penampi yang memisahkan antara biji padi, padinya, berasnya, dengan sekamnya. Ada alat penampi. Ya, bagi beberapa orang yang kelahiran tahun 90-an agak susah melihat alat penampi. Karena sekarang orang panen padi sudah pakai mesin semuanya. Oke, ada banyak hal yang Tuhan bisa pakai untuk memurnikan hidup kita. Ada banyak hal supaya sekam itu terpisah dari berasnya, dari biji gandumnya. Nah, di antara alat yang Tuhan pakai untuk memurnikan kita, untuk membersihkan kita, memisahkan kita dari dosa, salah satu alat yang dipakai adalah orang-orang, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Nah, warga binaan, izinkan saya mengatakan, maafkan papi ya, kalau berkata ini, teman-teman satu sel kita, itu bisa jadi alat penampi.
yang memurnikan kita. Nah, seringkali kita kalah, seringkali kita gagal ketika Tuhan izinkan alat penampi itu datang di hidup kita. Wajar, ya saya ulangi, wajar. Kalau kita, ya, ini kita ketemu orang yang nyebelin, maaf, nyebelin tahu ya, yang jengkelin, tahu ya, maaf ini, ada Tuhan ampuni saya. Sudah nyebelin, jengkelin, bau lagi, aduh sudah, maaf. Nah bayangkan tinggal satu sel. Apalagi alasannya, maaf ya anak-anak kalau Bapak berkata ini, mandi nggak bisa bebas seperti kami yang di luar. Ya, kadang-kadang ada air, kadang-kadang nggak ada air. Ya wajar lah, karena di tempat yang nggak enak itu. Bayangkan, sudah air susah, terus jarang mandi, maaf ya, maaf. Ruangan nggak pakai AC, boro-boro pakai AC dalam tempat itu. Aduh, baunya. Saudara, izinkan saya mengatakan, alat penampi itu Tuhan sediakan untuk memurnikan kita. Nggak usah jauh-jauh. Suami istri sering nggak gesekan, sering nggak salah paham. Tadi pagi, di sini masih minggu ya, saya di Amerika. Tadi pagi saya mengajarkan begini. Kalau ada suami istri, ya, yang namanya suami istri, terus nggak pernah salah paham, nggak pernah lo ya, jangan bilang sering, nggak boleh, ya, nggak pernah salah paham, saya jamin orang itu pasti menikah. Ngerti nggak? Tuhan pakai untuk saling membersihkan, saling menggosok. Ada firman berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah itu alat penampi. Orang-orang dekat kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menampi, menggosok, mengeluarkan kotoran-kotoran dari hidup kita lewat saudara-saudara kita itu. Maka itu kalau ada di antara kita yang hari-hari ini, aduh sedang jengkel dengan saudara kita satu sel atau dekat dengan kita, biarlah firman ini mengingatkan kita. Ayo kita terima. Oh dari lapas kelas 2A Palu baru gabung. Tuhan. Nah, jadi ada yang berkata, sampai kapan? Jawabannya, sampai bagian yang kotor itu, maaf di hidup kita, itu jadi bersih. Nah, setelah kita menang, setelah kita ditampi di bagian itu, percayalah, saudara kita yang sering jengkelkan, yang nyebelin tadi itu, pasti akan berubah dengan sendirinya. Itu luar biasa. Maka itu, ayo kita renungkan, ada berapa alat penampi yang Tuhan kirimkan kepada kita hari-hari ini. Ya, saya tidak tahu bentuknya apa saja. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Satu kali saudara, maaf ya, kucing pun bisa dipakai loh untuk menampi kita. Nah ini saya ingat itu sama istri saya. Suatu kali kami pelayanan di suatu kota, kami belum pernah ke kota itu baru. Nah setelah 3 hari kami inap di keluarga, ini ketua majelis gereja itu yang undang kami. Pagi-pagi sore ini hari Minggu, kami mau ibadah. Ribut ini, bapak yang punya rumah ketua majelis itu, kaget semua kami. Nah kami keluar, istrinya bilang, biasa kucing tetangga. Saya tuh mikir, kenapa kucing tetangga? Dengerin ya, ini ceritanya si istri majelis ini. Kami tertawa. Jadi kucing pun bisa dipakai jadi alat penampi. Nah, ternyata kucing tetangga ini memang, aduh, maaf ya, kalau berak kok enggak di halaman rumah majikannya, tapi kalau kucing ini berak pasti di rumah, di halaman rumah majelis ini loh saudara. Waduh, langsung saya keluar, maksudnya saya mau bantu, ya. Gimana ini? Wih, dia bilang, dia ambil sekop saudara, ambil sekop, kotoran kucing di sekop, sambil marah-marah, dilempar kembali ke halaman rumah tetangga itu. Wih, saya kaget. Nah, terus saya bilang, saya panggil dia Om Giliong. Om, Tuhan izinkan Om, kucing itu suruh berak terus di halaman rumahnya Om.
Karena Tuhan ingin melatih kesabaran supaya itu jadi sabar. Ngerti enggak? Nah itu loh, ada banyak kekotoran dalam hidup kita yang kita tuh nggak tahu. Nah maka Tuhan perlu membersihkan kotoran-kotoran itu. Ya, tadi Matius 3 ayat 12 berkata alat penampi ada di tangannya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang kita ini permata, kita ini emas yang dimurnikan. Saudara, orang-orang perajin tembaga, perajin perak semuanya itu, mereka perlu sikat, betul ya, untuk membersihkan kerak-kerak atau kotoran-kotoran di perak atau barang berharga yang dilebur itu. Nah ini istilah saya saja. Mungkin nggak mereka membersihkan barang-barang berharga itu pakai sikat gigi? Ya nggak mungkin. Maka supaya cepat bersih, pakai sikat kawat, saudara. Aduh, itu dibersihkan luar biasa. Nah, inilah yang Tuhan rindu, kita ini masuk dalam kemurnian. Ujian itu, alat menampi itu Tuhan sediakan untuk memisahkan biji gandum atau biji beras padi itu dari sekam yang ada. Lalu Tuhan bersihkan supaya kelihatan, supaya keluar yang murni dalam hidup kita masing-masing. Nah itu yang Tuhan cari di antara kita. Coba kita lihat Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Ada sebuah fakta yang kita harus tahu. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Ada sebuah fakta yang kita harus tahu. Apa yang Papa cari, yang Tuhan minta dari antara kita. Ternyata bukan aktivitas rohani kita. Rajin berdoa, rajin puasa, rajin baca Alkitab, bagus. Tapi kalau kerak-kerak dosa di hidup kita masih nempel, ya nggak ada gunanya. Lihat, saya baca Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Artinya, siapa yang bisa berjumpa dengan Yahweh Tuhan kita? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, Tuhan tanya kepada kita, siapa yang boleh naik? Saudara, tidak ada syarat ya rajin doa sekian jam sehari, puasa sekian hari seminggu. Tidak. Hafal sekian ratus ayat Alkitab. Tidak. Begini ayat 4 berkata, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Wih, luar biasa. Saya baca ayatnya. Naik Vel, naik lagi. Dia yang tangannya bersih dan hatinya murni, yang tidak membawa jiwanya pada kesia-siaan dan tidak bersumpah palsu. BIS-nya, yang boleh naik ke gunung Tuhan, berdiri di tempatnya yang kudus. BIS Mazmur 24 ayat 4, orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya, yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah berhala. Jelas bukan? Jadi tidak boleh sembarang orang yang boleh naik ke gunung Tuhan dan berjumpa di tempat kudusnya. Syaratnya itu loh, hati bersih, tangan bersih, pikiran bersih. Maka itu supaya ketika waktunya datang penampian itu terjadi dalam hidup kita dan kedapatan kita murni, tinggal biji berasnya saja, sekam-sekamnya terbawa angin, maka izinkan Tuhan menyediakan alat untuk membersihkan kita, untuk menggosok kita, untuk menghancurkan kerak-kerak yang ada. Terima kasih Tuhan untuk hal ini, walaupun sakit. Saya tidak tahu berapa banyak orang di antara kita yang pernah bertanya tentang hidup Tuhan Yesus. Saudara, berapa hari lagi kita akan memperingati penderitaan Tuhan Yesus Jumat Agung 3 April. Ya. Lalu kita masuk Paskah tanggal 5 April.
Pernah nggak kita kepikir begini? Tuhan Yesus pelayanan itu di umur 30. Injil Lukas pasal 3 ayat 23. Nggak usah dibuka Filipus. Umur 30. Dan ternyata usianya pendek. Kurang lebih 33,5 tahun. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan dia mati. Nah, pernah nggak kita kepikir, aduh kok sayang sekali ya, 30 tahunnya dibuat nganggur, nggak ngerjain apa-apa. Bahkan di 4 Injil tertulis satu-satunya peristiwa yang terjadi dengan hidup Tuhan Yesus, satu-satunya peristiwa dari dia lahir sampai dia pelayanan, itu Lukas, itu sudah 12 tahun sama papa mamanya Yusuf dan Maria sengaja tinggal. Nah, saudara bayangkan, saya pernah kepikir begini kepada papa di surga, kenapa nggak dibalik saja? Yesus umur 3,5 tahun langsung khotbah pelayanan. Wah, itu kan keren. Berarti 30 tahun dia ada di dunia ini. Wah, luar biasa. Nah, saya pernah kepikir itu. Tapi kesimpulannya begini. Untuk berhasil 3,5 tahun, maka prosesnya itu 30 tahun. Woi, saya kaget. Oh ya, bayangkan hanya untuk mencapai waktu yang pendek 3,5 tahun. Bapa di surga menampi, membersihkan, menggosok hidup Yesus 30 tahun. Itu luar biasa. Terus kita ingat juga peristiwa Israel yang keluar dari Mesir ke Kanaan. Ada kata kalimat begini dari beberapa pengkhotbah yang saya belajar. Walaupun secara fisik, kalimat itu betul. Walaupun secara fisik orang Israel sudah keluar dari Mesir. Puji Tuhan, lewat peristiwa 10 tulah yang mengerikan. Tapi ini masalahnya. Tubuhnya orangnya sudah keluar dari Mesir. Tapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Maka itu selama perjalanan mereka berontak, mereka masih ingat sampai Musanya stres ngurusin orang-orang Israel yang ngomel, berontak, nggak terima, macam-macam. Itu loh saudara. Jadi kita harus periksa hidup kita. Kita sudah dibaptis, kita sudah melayani, walaupun semua saudara yang masih di dalam seminggu bisa berapa kali itu ibadah, karena banyak gereja yang melayani. Tapi mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah betul seluruh keadaan dunia ini yang dulu kita lakukan itu betul-betul 100% keluar dari hati kita? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma diri kita dan Tuhan. Apakah sudah keluar semua atau belum? Nah, untuk itulah perlu ada pembersihan dalam hidup kita. Katakan amin. Supaya kita siap dibentuk, siap dibersihkan, siap digosok ya dengan alat-alat yang Tuhan sediakan untuk kita diproses. Itu tadi, teman-teman dekat, saudara yang satu sel, ya teman yang dekat, suami istri, Tuhan saling izinkan kita saling membersihkan supaya waktu kita ditampi, kita tidak ikut terbuang bersama sekamnya, tapi kita jadi benih kesukaan Tuhan dalam hidup ini. Nah, inilah contoh-contoh dalam hidup kita supaya kita siap ya untuk kita ditampi setelah kerak-keraknya itu semuanya hilang. Hebatnya kalau kita mengerti, ini kan rindu kita dibersihkan, rindu kita disempurnakan. Ya, nggak ada kotoran-kotoran lagi yang nempel dalam hidup kita. Wah, kalau itu terjadi, betapa menyenangkan hati Tuhan itu. Ya, kita buka Yakobus 1 ayat 12.
Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Oh, dari Banjarmasin ada komen. Terjawab pertanyaan saya, kenapa 30 tahun Yesus nganggur? Makasih, sama-sama. Ini jawabannya. Ya, berbahagialah. Nah, saudara, Yakobus 1:12. Kalau kita mendengar kata berbahagia, itu artinya dapat bonus, dapat hadiah, gaji naik. Tunggu dulu, apa yang Tuhan bicara? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. AYT, diberkatilah orang yang tabah dalam pencobaan, ya, karena setelah dia terbukti tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada mereka yang mengasihi dia. PS-nya, berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami cobaan, sebab sesudah ia berhasil bertahan dalam cobaan itu, ia akan menerima upahnya, yaitu kehidupan yang telah dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi dia. TSI-nya, bersukacitalah, haleluya, saat kamu bergumul melewati ujian atas keyakinanmu. Karena sesudah kamu lulus dari semua ujian di dunia ini, kamu akan diberi mahkota kemenangan sesuai dengan janji Yahweh kepada kita semua yang mengasihi dia. Nah ini, tahan uji, menghadapi ujian, suruh berbahagia, suruh bersukacita. Ini alat pembersihnya. Lewat ujian, lewat proses yang Tuhan buat. Ayat 13. Ayat 13. Masih Yakobus 1. Nah, sekarang ditunjukkan apa sih penyebab ujian itu, cobaan itu. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Dia menguji. Setan yang mencobai kita. Apa bedanya ujian dan pencobaan? Nanti kita akan lihat. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, tapi kalau ujian itu datang dari Tuhan, itu proses. Ayat TSI-nya, TSI-nya, ayat 13. Saat kamu merasa tergoda untuk berbuat dosa. Nah ini kan hari-hari di hidup kita. Aduh saudara, berapa banyak kali dalam sehari kita itu digoda untuk jatuh dalam dosa. Saya hamba Tuhan gak pernah lolos juga dari godaan ini, karena Tuhan sedang memproses. Saat kamu merasa tergoda untuk berbuat dosa, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan yang memberi godaan itu kepadamu. Jangan. Karena Tuhan tidak mungkin tergoda untuk berbuat kejahatan. Dan dia tidak pernah memberi godaan kepada siapapun. Terima kasih Bapak. Ayat 14. Ini mulai ditunjukkan. Perlu kita diproses dalam hidup. Tetapi tiap orang dicobai, digoda oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ngeri sekali. Ya, TSI-nya Vel. Sesungguhnya keinginanmu sendirilah yang membuat kamu tergoda. Karena kamu membiarkan dirimu terseret sampai terjerat pada hawa nafsu itu. Nah ini manusia saudara, ini kelemahan kita, ini kekurangan kita. Maka itu proses untuk kita disempurnakan harus terus berjalan terjadi di hidup kita. Supaya waktu penampian tiba, sekam yang terbang, biji beras masih tertinggal. Terima kasih Bapak. Kuatkan kami semua, khususnya anak-anak kami yang di dalam LPA kerja mana saja di rutan, kuatkan. Terus ayat 15.
ayat 15, masih Yakobus 1. Apa yang terjadi prosesnya? Dan apabila keinginan itu telah dibuai, lihat ini Yakobus menulis ini, maka keinginan itu melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tuhan tolong kami nggak mau sampai kena ke maut ini. Kami mau menikmati hidup yang kekal. Nah, karena begitu gampangnya yang namanya manusia ini gampang tergoda, gampang terseret, gampang terpikat oleh semua tawaran-tawaran dosa. Oh, IG nggak ada suaranya. Bentar. IG sampai sekarang nggak ada suara IG. Oh, tadi ada telepon masuk. Sebentar ya, maaf ya. Saya nggak ngecek. Suara hilang. Aduh, berarti harus keluar dulu ya. Oke, sebentar saya keluar dulu ya. Sudah ada keluar suaranya, Vel? Di IG? Ini Lupus baru gabung. IG belum ada suara. Vel tulis. Belum, oke. Saya keluar dulu. Bentar. Ini jeleknya IG kalau ada telepon masuk, langsung mati. Bentar ya. Bentar. Maaf, sebentar. Saya harus ngulangi dikit untuk Yakobus yang di Instagram. Sempat terputus. Bentar. Ini di-upload. Tunggu. Ya. Oke ya. Sabar. Nah, Instagram gabung lagi ya. Tadi sempat terputus. Jadi saya ulangi lagi Yakobus 1. Coba ayat 14-nya, Vel. Tadi hilang, sempat maaf yang di Zoom dan Facebook. Kalau saya ulangi sedikit karena yang di IG terputus. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang, nah IG yang baru gabung serang, itu ada lanjutan dari yang sebelum ini ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. TSI-nya, Vel? TSI? Oh, masih 14. Ya, TSI. Sesungguhnya keinginanmu sendirilah yang membuat kamu tergoda. Karena kamu membiarkan dirimu tersesat sampai terjerat pada hawa nafsu itu. Nah ini saudara. Jadi kalau ada kita jatuh dalam dosa, ya kita terjerat oleh dosa, kita terpikat oleh dosa, jangan salahkan orang lain. Semua itu sumbernya pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena kita membiarkan kita terjerat, kita tergoda, kita terseret oleh keinginan-keinginan dosa itu. Jelas ya? Jadi jangan nyalakan orang lain. Maka itu kalau kita jatuh dalam dosa nggak bisa berkata gini. Itu gara-gara dia itu. Coba dia nggak begitu kok nggak begini. Nggak bisa. Nggak bisa. Semua karena salah sendiri. Masih ingat ketika Tuhan tegur Adam. Kan aku sudah bilang kamu Adam. Semua pohon, semua buah di taman ini boleh kamu makan. Tapi yang satu jangan. Nah itu loh sifat manusia, sifat kita. Apa yang Adam katakan? Perempuan yang kau beri itu kepadaku. Enak aja mulut laki-laki ini ngomong seperti itu. Ya seharusnya walaupun perempuan itu beri. Kalau Adamnya nggak mau, kan nggak ada masalah. Jelas ya? Nah ini dia. Maka itu dalam hidup kita saudara. Kalau ada dosa mulai datang menggoda. Langsung kita bertindak dalam nama Yesus. Aku tidak. Masih ingat kejadian Kain? Ya, kita lihat Kain. Sebentar lagi saya akan nyampe ya nanti pelan-pelan. Coba lihat kejadian pasal yang keempat. Ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat 5. Jadi jangan nyalakan siapa-siapa kalau kita terjatuh karena terseret ya dalam dosa. Yang salah itu pasti kita. Bukan yang lain.
Ya. Tetapi Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tuhan nggak mau. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Wih, saya nggak bisa bayangkan bagaimana itu wajah Kain. Panas hatinya, mukanya muram. Ayat 6, lihat ini pesan Tuhan. Lihat ini, ayat 6. Firman Yahweh kepada Kain. Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apa kita tuh sabar sekali menasihati Kain seperti ini? Ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau, maaf, mudah-mudahan enggak, ini ada telepon masuk lagi. Saya ulangi. Maaf, Instagram bisa dengar? Aduh, ini orang telepon terus, maaf. Mudah-mudahan enggak terganggu. Instagram bisa dengar suara? Tolong tulis dong, hilang lagi. Aduh. Maaf. Tarfil. Coba cek lagi suaranya Instagram. Bagaimana ini? Mati, Tolong Pak. cek Instagram ada suara. Mati juga. Aduh, ini ada telepon. Instagram. Bagaimana ini? Apa? Udah oke. Oh, aman. Oh, ya udah, makasih. Aman. Mati juga. Ya, oke, ya, saya lanjutkan. Lihat ini Kejadian 4 ayat 7 ya. Ini firmannya. Apakah mukamu tidak akan berseri, Kain, jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Nih loh, lihat tuh. Di depan pintu hatimu. Jadi ini belum jatuh dalam dosa. Ini baru godaan. Terus Tuhan berkata, ia sangat menggoda engkau. Saya percaya semua kita pernah punya pengalaman seperti Kain ini. Ketika dosa mulai ngintip di depan pintu hati kita, mulai ngajak-ngajak untuk berbuat ini, berbuat itu. Maka itu mari kita masing-masing menyadari ya, kalau kita dulu narkoba, kita dulu pernah jatuh dalam perjudian, maaf kita pernah jatuh dalam pornografi, pernah jatuh dalam perzinahan, dalam kemabukan. Tolong perhatikan, hati-hati, sebab si jahat tidak rela kalau kita lepas dari tangan mereka. Ini yang kita harus hati-hati. Ada saja godaan. Maaf, berapa sudah nggak lama kejerat lagi, ada yang baru keluar seminggu ketangkap lagi, kasus yang sama lagi. Itu kan menyedihkan, saudara. Maka itu anak-anak, Bapak pesan kepada kalian semua, jangan pernah tergoda. Ingat hidup Kain ini. Maka itu lihat kalimat terakhir dari firman Tuhan ini, yang Facebooknya ya. Lihat kalimat terakhir dari ayat 7. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Satu lagi. Ya, di tengah belakang mobil itu persis. Okay. Ya, kau harus berkuasa di atasnya supaya kita menang. Jadi jangan sampai kita kalah. Oh, enggak apa-apa. Oh, tuh, terima kasih ini Pak Gembala, baik sekali. Yul, kamu turun terus sini. Maju lagi sini. Itu pintunya di situ. Maaf ya. Pintunya ini tengah ini. Ya. Yul, nggak apa-apa Yul ya. Saya turun dulu ya. Ya, nanti bawa ini aja Yul. Tolong Yul. Iya. Tasnya ini Bapak, enggak usah. Tasnya di sini. Enggak apa-apa ya. Maaf, pakai turun mobil. Iya, Mbak turun aja. Ini pakai lampu. Makasih Pak Gembala. Pakai lampu. Oh, sama-sama. Ini tabel ya, Yul. Sampai ketemu lagi ya. Iya, di tabel. Maaf. Jadi saudara, sebetulnya kita ini semua belum jatuh dalam dosa. Belum loh. Iya. Tapi apa nih? Yuk, ini tas. Oh ya, tinggal. Ya. Tapi Ya, sama-sama. kita harus menang. Saya ulangi lagi. Kita ini belum jatuh dalam dosa, baru digoda, saudara. Baru digoda. Itu belum jatuh dalam dosa. Tapi di sini seringkali kita gagal, kita kalah. Nyerah kepada si jahat itu. Maka itu pengalaman Kain ini harus jadi pengalaman kita. Untuk kita jadi pemenang. Amin.
Wah, berbahagia sekali kalau semua kita itu bisa jadi pemenang. Godaan boleh datang, cobaan boleh datang, tapi kita tidak boleh kalah karena kita harus berkuasa atasnya. Ada TS-nya nggak, Phil? Kejadian 4 ayat 7 ini? Atau BIS-nya? Oh, TS-nya ada. Lihat ya, kejadian 4 ayat 7. Kalau kamu melakukan yang benar, terima kasih Tuhan. Kalau kamu melakukan yang benar, tentu aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Nah ini loh. Jadi persembahan Kain ditolak karena hidupnya nggak benar. Masih ingat tadi Mazmur 24? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berjumpa di tempatnya yang kudus? Ternyata cuma orang yang bersih hatinya, bersih tangannya, pikirannya pun bersih. Nah ini dia. Kalau kamu melakukan yang benar, tentu aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Tolong kami Tuhan supaya kami terus bisa benar. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, tolong catat. Kalau saudara dan saya terus melakukan yang tidak benar, kuasa dosa yang bagaikan binatang buas. Wih, terjemahan sederhana Indonesia ini keren. Kuasa dosa yang bagaikan binatang buas sudah siap menerkam dan menguasai hidup kita. Kamu harus mampu mengalahkannya. Jadi artinya masih ada kesempatan. Ini belum jatuh dalam dosa. Anak-anak, warga binaan, nanti kalau kalian bebas, ingat loh. Setan itu seperti binatang buas, nggak rela. Nggak rela, ingat itu. Maka itu berapa contoh. Janji ya semua kalian nanti kalau bebas. Janji. Hati-hati dengan teman lama. Hati-hati dengan kebiasaan lama. Karena berusaha untuk narik kita kembali. Percayalah Tuhan menolong. Maka itu berapa kali Pak Andreas, Gali, Pak Filipus, kami semuanya, Pak Nelson Sembiring. Selalu nasihatkan. Begitu ada yang bebas, hati-hati lingkungan. Hati-hati. Supaya kita tidak kalah dan tidak jatuh. Ya, setuju ya untuk itu? Coba nyalakan lampu ya. Di sini ada. Yang mana? Oh, sorry. Coba nyalakan lampunya agak terang, ini gelap. Nah, lumayan dikit lah ya. Lumayan dikit. Iya. Nah, jadi kita harus menang, saudara. Harus hati-hati. Supaya kita nggak terjerat lagi. Oh, Tuhan kita sangat baik. Kalau sampai hidup kita punya sikap, punya konsep yang tegas. Dari semua godaan jadi semua jerat, kita menang. Wah, hidup ini luar biasa. Ketika masa penampian tiba, kita lolos. Sekamnya aja yang terbang, ya. Berasnya tetap ada di tempat itu, nanti akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Masih ingat kisah Simon yang jadi Petrus? Dalam Lukas 5, dia pertama kali jumpa Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Dia tinggalkan semua kehidupan yang lama. Dari mana kita tahu? Tuhan Yesus berkata gini, Simon, mulai hari ini kamu penjala manusia, bukan penjala ikan. Wih, itu luar biasa. Dan Simon diubah jadi Petrus dan hidupnya luar biasa. Tapi ini yang menyedihkan. Tiba-tiba ketika Yesus belum bangkit, dia kecewa. Dalam kekecewaannya tertulis di Yohanes pasal 21. Nah itu jangan kita ikuti ya, jangan kita ikuti. Di Yohanes 21 bisa tertulis, Petrus kembali ke hidup yang lama. Nangkap ikan lagi. Loh padahal kan sudah janji di Lukas 5. Tuhan, aku tinggalkan semua lalu ikut Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus merubah statusnya. Kamu bukan penjala ikan tapi penjala manusia. Saudara, sedih hati Tuhan. Lalu kita coba cari. Loh, kok bisa? Dia tinggalkan semua, kok tahu bisa kembali nangkap ikan. Nah ini ayatnya nggak ada ya. Cuma ini pemikiran saya saja.
Rupanya Petrus ini nggak tulus. Perahu dan jalannya masih dia simpan. Nggak ada ayatnya, jangan dicari. Ini cuma pemikiran. Maka tuh ketika dia lemah, ketika dia kecewa, teman lama panggil-panggil lagi. Nah itulah. Maka itu semua kita, anak-anak, warga binaan, nanti kalau kalian sudah bebas, janji ya, jangan ada hubungan yang lama. Bahkan semua yang saya tahu, ketika sudah bebas, nomor HP harus ganti total. Ganti total. Jangan pakai nomor HP yang lama. Karena teman lama bisa panggil-panggil lagi. Jelas ya? Juga email, kalau punya email. Jangan pakai email yang lama. Baru semuanya. Wah, luar biasa hidup seperti ini. Maka kita tidak akan kalah lagi. Godaan datang, ya, godaan dosa, kita nggak akan kalah. Kita pasti jadi pemenang. Oke, sebelum saya akhiri, Phil coba cerita kenapa milih ayat ini, Phil. Ya, sebelumnya terima kasih Pak untuk firman Tuhannya. Sama-sama. Luar biasa, meski dalam perjalanan, Bapak masih bisa berbagi firman, membagi berkat firman Tuhan kepada kita Gimana semuanya. aja, kan berapa kali juga pernah sharing ini Iya, di bandara, di airport, rame. baik. Oke, coba Phil. Kenapa saya pilih tema tema ini? Ya, ini? ada perenungan begini Pak. Pada saat, maaf ya, saudara-saudaraku warga binaan, pada saat Anda mulai masuk ke dalam lapas, itu menurut perenungan saya Anda masih sekam. Ya, Anda masih sekam. Anda diterbangkan masuk ke dalam lapas, di sana Anda diolah. Anda diperbaharui lagi begitu ya. Saudara-saudara yang di lapas diperbaharui, mulai ditanam kembali ya supaya tumbuh bulirnya. Jadi saat Anda di lapas itu Anda diproses Tuhan untuk menumbuhkan bulir-bulir gandum itu. Dan jika bulirnya sudah tumbuh dan saat Anda di dalam lapas karena banyak waktu banyak waktu bisa bersekutu dengan Tuhan ya. Jadi apalagi kalau yang lapas besar ya, setiap hari ada pendidikan rohani ya dari gereja-gereja masuk ya. Yang disayangkan kalau warga binaannya hanya 1 atau 2, jadi mereka jarang juga untuk ibadah. Maka kita tim Sungai Kehidupan itu Pak Andreas mengadakan, ayo kita buat Zoom supaya warga binaan yang hanya 1 atau 2 orang di dalam lapas itu tetap dipelihara dengan firman Tuhan. Jadi saat Anda diproses itu, saat Anda di dalam lapas, banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, banyak waktu untuk menikmati firman Tuhan, di situ Anda mulai ditanam kembali, bulir-bulir itu mulai dibentuk lagi. Dan nanti kalau sudah keluar dari lapas, keluar dari rutan, mari saudara-saudaraku, jangan lagi bisa diterbangkan oleh keinginan-keinginan duniawi. Ya, keinginan-keinginan duniawi itu tadi Bapak mengatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sedang mengelilingi saudara-saudara, yang siap menelan. Jadi tidak menggigit, tapi ditelan. Ya, dia tidak punya gigi gitu. Singanya tidak punya gigi, jadi hanya kita ditelan gitu. Jadi kita harus benar-benar mempunyai bulir gandum itu yang kokoh sehingga tidak diterbangkan oleh keinginan-keinginan duniawi. Dan tadi sudah diberikan saran pada Papa, kalau sudah keluar lapas, ayo ganti nomor HP, ganti semua teman-teman yang ada. Mereka teman-teman yang lama, circle-circle yang lama itu ditinggalkan. Amin. Bergabung dengan persekutuan rohani yang ada ya. Kemarin waktu dari lapas mana ya, lapas Tanjung kalau nggak salah ya, itu ada Tanjung Raja, ada saudara kita juga lulus dari lulus dari Universitas Kehidupan. Universitas Kehidupan. Nah,
saat dia sendiri dia bingung, ketakutan, ya kayaknya pingin kembali sama teman-teman yang lama. Terus saya bilang, Bu, ayo cari persekutuan komsel yang ada di gereja. Sudah, tidak usah pandang gereja mana. Yang penting tetap berdiri kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan perjuangannya ya untuk dia bisa kembali ke jalan yang benar itu sangat susah sekali. Banyak godaan-godaan yang membuat dia seperti ya orang bilang depresi, orang stres gitu ya, saking bingungnya saya harus bagaimana ini untuk menghadapi dunia-dunia orang-orang yang lama yang mau menarik saya kembali. Seperti itu ya saudara-saudara. Jadi yang bisa memberikan kekuatan kepada kita saat kita nanti sudah lulus adalah saudara-saudara seiman kita yang di gereja, yang dimanapun berada ya, dalam persekutuan-persekutuan, dalam komsel, komunitas-komunitas yang ada, bisa bergabung di sana untuk kita tidak tertarik lagi dengan dunia yang lama gitu ya. Itu Pak, kenapa saya pilih tema ini. Ya. Ya. Jadi masing-masing kita yakin ya, Tuhan pasti memberi kita kekuatan. Nah, hari ini tema ini biar jadi bagian mutlak dari hidup kita masing-masing. Dan saya percaya kalau kita menggenapi firman ini, ada contoh-contoh Simon jadi Petrus, ada contoh Kain, kita menang semuanya. Nggak akan kalah. Lagi sekali semua anak-anak saya, warga binaan saya kasih dimanapun kalian berada. Dan semua kita yang ada di luar yang ikut belajar, kita semuanya pemenang. Supaya pada waktu masa penampian kita nggak diterbangkan angin, tapi tetap kita tinggal, yang sekamnya terbang. Kotoran-kotoran dosa, kerak-kerak dosa dari hidup kita, cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita mendengar sesuatu, cara kita merasa sesuatu, semuanya dimurnikan. Terima kasih Bapa di surga untuk pemurnian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Oke. Ya, saya keluar dulu ya.